GM semuanya, balik lagi di Crypto Outlook Update ya dari gua di tanggal 28 Agustus Asia Open jam 6.50. Dimana kebetulan kemarin ya 6 jam bukan kemarin sih 6 jam sebelumnya di jam 041 gua sempat update ya warning tentang bearish momentum yang BTC miliki, dan ini juga udah gua signal juga di Discord. Sebenarnya bukan gua signal sih. Yang signal itu CypherB, bukan gua. Gue cuma meneruskan signal dari CypherB. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini terjadi liquidity sweep yang sangat dalam. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Gue akan jelaskan, dan ini sebenarnya udah dijelasin di video sebelumnya yang 041. Ini gue up lagi di Asia Open sekarang. Jadi, gue sempat bahas di Discord, gue repost lagi dari video dijadiin materi bahwa POC yang ada di sini, POC dari monthly sekarang, dimana monthly sekarang pun juga belum selesai ya, belum close. Itu terkesan ada OB dan FVG ya. Kalian bisa lihat di sini kesannya ada OB dan FVG. Tapi menurut gua itu tidak akan survive dari bear attack. Gua asumsi bahwa BTC mau menyelam lebih dalam. Kenapa? Jadi reasonnya seperti ini ya. Kenapa ini bisa dibilang tidak valid, tidak cocok untuk kita long? Jadi yang pertama, dari CypherB itu udah merah duluan saat BTC ngepucuk di 65.000. Nah, seperti yang kita lihat, 65.000 itu area apa sih? Ini area penting 65.000. Jadi ini pertama merupakan area overbought dari monthly sebelumnya, dan ini tidak direclaim. Otomatis kalau kita reclaim, short market hajar habis ya di sini. Mereka itu udah end, dan otomatis ini juga merubah persepsi orang dari BTC yang bearish menjadi bullish, dan itu tidak terjadi. Dan juga area sini dijadikan area exit liquidity untuk orang-orang buang barang BTC-nya ya. Clean up portofolio bagi orang yang ketinggalan bersih spotnya dan futuresnya dari area sini. Dan mereka berjual di sini, makanya terjadi penolakan yang terjadi selama 4 hari. Dan next day-nya orang-orang baru pada buang barang beneran karena mereka merasa dapat konfirmasi. Dan juga yang futures pun buka short di sini. Nah, juga di area sini 57-60k time frame 2H itu kalian bisa melihat ada emotional market structure. Ini sebenarnya bahasa informal dari gua ya, biar gampang dipahami. Jadi apa itu emotional market structure? Ini adalah kondisi di mana market itu tidak konsisten dan sangat volatile. Merubah persepsi dari tiba-tiba, oh I'm bullish gitu, let's go, it's bullish man. Lalu di retest OB-nya jatuh. Membangun liquidity lagi di sini, ada FVG jeret, jatuh lagi. Terus di sini, oh market itu ngedam, market bakal jatuh lebih dalam lagi. Short, tiba-tiba naik. Nah, habis itu dari area sini di retest, membangun liquidity lagi, tiba-tiba ada FVG baru di sini. Terus dihajar lagi. Nah, ini hal-hal seperti ini tuh market sangat emosional, dan retailers whales itu nggak yakin apa yang harus dilakukan di saat kondisi ini. Kita juga bisa ngelihat di grup-grup besar, gue ngelihat ada orang yang punya ratusan miliar yang jualan Bitcoin di area sini guys. Itu profesor gue. Gue les lah istilahnya, gue les di sana. Nah di sini seperti yang kalian lihat, barusan terjadi liquidity sweep yang indah ya guys. Kalau misalkan market itu pelan-pelan kayak gini, ini tuh emang high chance membangun liquidity, dan ini pasarnya open interest dari futures. Kalian bisa lihat sendiri perbandingan antara volume futures dan spot di tanggal segini itu tidak bagus. Alias market dipump oleh BTC palsu atau leverage position. Akhirnya disapu, cet gitu kan. Dan gue sebenarnya kemarin sempat bikin beberapa alert key level, dimana ini area yang bisa menjadi bagus untuk di long, yaitu seperti 58390 dan juga 59468. Dan seperti yang kita lihat di time frame 1H terjadi closing candle di persis di area ini yang gue bikin. Tapi ini memang bukan merupakan area yang bagus ya. Ini juga gue bikin ya di 61.000. Terjadi respon bukan berarti dia bakalan survive. Nah, kenapa gue bisa dapat angka kayak gini ya? Simpelnya pakai FRVP guys. Nah, gue akan jelaskan FRVP di next video. Tapi intinya
Dengan menemukan angka-angka volume base seperti ini, kita bisa tahu bahwa market itu memberikan respon di harga berapa aja. Tapi bukan berarti itu bakalan survive, guys. Tidak ada jaminan ini bakalan survive. Seperti saat ini gue ngelong dan gue langsung out di sini ya, karena gue ngelihat super bearish momentum di Hyper-B-nya, apalagi di daily. Nah, untuk kedepannya, di sini market baru banget merah. Kita nggak bisa bilang bahwa market structure seperti ini itu dibilang bullish, guys. Apa tanda yang bisa kalian bilang ini bullish? Nggak ada. Misalkan kita bikin secara weekly. Di sini ada FRVP ya, SNR support yang paling template banget. Di sini kita ngelihat volume yang paling sering disentuh pada periode ini adalah 64.200. Dan seperti yang kalian lihat, di 64.200 itu terjadi penolakan selama 4 hari. Market gak bisa naik. Ini berarti ada orang yang buang barang di sini, ada orang yang jualan di sini. Kemungkinan besar ya, ini terjadi gara-gara ada orang yang ketinggalan clean up portofolio. Dan karena mereka whales, mereka kan gak mungkin cut loss, mereka juga gak mau kehilangan PNL. Mereka memanfaatkan kondisi SNR ini untuk buang barang lagi. Nah, akhirnya pas sudah nyampe sana, mereka buang barang. Dan di hari keempat, short market muncul. Nah, akhirnya muncul liquidity baru. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat BTC apakah bakal naik lagi ke 80.000, ya menurut gua sangat-sangat mungkin. Karena dari sini aja kelihatan ada liquidity short yang dibangun ya. Mungkin akan ada saatnya kita bakal ngehajar mereka semua. Dan ini bisa jadi ke atas dengan sangat cepat ya, seperti yang terjadi di sini. Jadi nanti ketika emang kita bull run, nanti bakalan cepet banget. Waktunya bahkan bisa terjadi dalam waktu 1 bulan saja untuk ngeliquid semua dari atas ini ya. Kita nggak tahu, tapi that's very possible. Tapi sebelum itu terjadi, volatilitas market itu pasti menurun dulu, guys. Emotional market structure itu pasti menurun dulu. Open interest dari futures pasti juga menurun. Menurunnya itu jika kita bandingkan dengan spot market ya. Jadi tanda dari bull run itu biasanya volatility itu berkurang, guys. Berkurang, dan ini terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kalian bisa ngelihat sendiri di sini, ketika volatility itu berkurang, mereka bisa menjadi bullish ya, guys. Tapi perlu kalian ingat juga, hati-hati jika emang posisinya itu dibuka dengan futures, itu kemungkinan besar fake pump ya, pump yang bohongan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi ya? Outlook gue masih sama seperti NY kemarin, bahwa area sini adalah area scalpable. Bukan berarti kita bisa open dalam posisi sebesar swing ngedegen seperti itu, enggak. Gue masih belum deal. Angka segini adalah angka untuk di swing, gue masih belum deal. Jadi untuk scalp mungkin masih bisa gitu kan. Jangan harap ini bakal survive dalam hitungan menit, jam, atau hari, apalagi minggu. Jadi kita harus benar-benar pantau margin kita, at least kita setting BEP gitu kan. Kecuali kalau udah sampai ke area swing ini, ya ini merupakan support yang menurut gua tidak kuat karena volumenya dikit. Gua ulangi lagi, ini bukan volume yang kuat. Ini bukan support yang kuat, tapi ini adalah support yang harus dibentuk sama BTC. Kalau misalkan BTC mau avoid harganya menuju 38.000 ya. Atau di sini ya, POC selanjutnya ada di 43.000 ya. Kalau BTC mau selamat dari harga 43.000, maka volume yang ada di sini itu harus dibentuk ya. Alias nanti bentuknya harus seperti ini. Nah, kenapa gue harus ngelong di sana? Karena gue termasuk orang yang menjadi tim bullish. Gue yakin BTC bakal ATH dari sini. Maka gue akan long dari sana. Biar sekalian gue ngalamin SL gitu. Kalau misalkan gue emang terlalu optimis, biar gue sekalian SL di sini ya, biar kita sama-sama menjumpa BTC 43.000 ya. Ya, jadi menurut gue seperti itu. Dan perlu kalian ingat, gue masih buka posisi di futures. Dan untuk spot pun gue juga masih intraday trading. Gue belum ada buka posisi spot yang worth it. Posisi USDT gue itu sekitar 70% ke atas.